balik lagi di podcast Teluna. Saya Stefani, saya Kirana, dan saya Lucy. Hari ini kita mau bahas satu topik yang agak serius, tapi kalian semua pasti pernah menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa tuh, Stef? kita bakal ngebahas soal cyberbullying alias pembulian di era digital. Siapa nih yang suka post tentang teman atau menyebar aib mereka? Atau suka kirim hate comment? Rasanya tiap buka sosmed tuh pasti ada aja yang diributin. Padahal kita masih SMP loh. Tapi ketika netizen tuh seringkali too much ya. Bener banget tuh Kirana. Obrolan kali ini tuh kita mau ngebahas tentang bedanya bercanda dan ngebully. Apa sih bedanya? Bener banget Lus, kadang ada orang-orang yang menganggap bully itu sebagai candaan. Kalau menurut kalian, apa sikap yang harus kita ambil kalau lihat orang yang lagi dibully? Menurut aku ya, kalau kita ngeliat orang yang lagi dibully tuh sebaiknya kita ngebantu korbannya deh. Kalau aku apa ya, sih sedih banget sih liatnya. Mungkin kalau kenal sama orangnya, aku bakal membuka tempat buat dia curhat. Jadi kayak nggak dia pendem sendiri lah. Ya setuju banget sih. Aku kalau misalnya ada orang yang dibully nih, aku sedih banget rasanya kayak ya ampun, nobody deserves that. Terus buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngerasain jadi korban atau ngeliat temennya digituin, kayak kita suka ngapain ya? Bingung banget deh. Jujur, izin. Menurut aku harus diajak balik sampai kena mental. Waduh, bahaya tuh. Tapi emang kadang rasanya pengen banget ngebela dengan cara yang keras ya. Tapi menurut aku ejek balik malah bisa bikin masalahnya lebih panjang gak sih? Setuju banget tuh. Berarti kita tuh yang salah. Nah, aku juga setuju sih sama kamu, Steph. Kita kalau ngeliat orang lagi dibully, enaknya kebantu korbannya sih menurut aku. Kasian banget soalnya. Nah, untuk membantu korban, kita dapat melakukan berbagai banyak hal. Kayak mendengarkan curhat korbannya. Yang penting sih kita jangan nyalahin korbannya ya. Dan kalau sempat tuh kita ngelaporin orang yang membuli si korban itu. Tapi untuk korban, sebaiknya jangan dimasukkan ke hati kata-kata yang diterima. Dan harusnya kita berani bertindak sih. Nah, itu dia. Disinilah pentingnya kita harus jadi upstander, bukan cuman bystander. Upstander itu orang yang berani bertindak buat ngebela orang yang dibully itu. Bentar, bystander apaan tuh? Berdiri di samping? Apa gimana? Jujur, mirip. Kayak orang-orangnya tuh cuman nonton, lihat orang-orang yang lagi diperlakukan tidak baik gitu, lagi dibully. Asli dah. Kalian pernah dengar gak sih tentang kasusnya Ryu Kintaro itu? Bentar, Ryu Kintaro. Pernah, sumpah kasian banget. Dia masih kecil deh itu orang. For real, bahkan netizen ngebully anak umur 9 tahun. Masih sekecil itu, masih SD, belum SMP. Nih guys, bahkan si Ryu Kintaro ini sebenarnya masih motivasi dan dampak positif bagi kita loh. Tapi malah kata-katanya nama netizen gak habis pikir. Jujur, kayak mereka iri sih, karena nggak mampu jadi sahabat dia. Nggak sih? Ya benar, aku setuju. Jadi intinya jangan cuma nonton, jangan diem aja, kita harus berani bertindak. Bener tuh, makanya kita harus jadi upstander. Kita harus berani ngebela, bukan cuma nonton atau diem aja. Ingat ya teman-teman, Words do matter. Kata-kata yang ada di layar bisa nyakitin orang yang di balik layar itu. don't be a bully. Be a buddy. Saya Stefani, saya Kirana, Dan saya Lucy. izin cabut dulu. Bye bye.